Hello，大家好，欢迎来到一级 Mandarin，一起学中文。Halo teman-teman, selamat datang di channel Easy Mandarin. Buat teman-teman sekalian yang mau belajar bahasa Mandarin untuk keperluan sekolah, kerja, ujian, ataupun iseng-iseng doang untuk mengerti mengenai sedikit bahasa Mandarin, atau buat supaya paham film Mandarin yang mungkin teman-teman lagi nonton, boleh banget belajar di channel ini, karena kita bakal pakai waktu cuman 5 menit doang teman-teman setiap harinya. Nah, tapi kenapa cuma 5 menit doang? Mungkin teman-teman bakal tanya, emang 5 menit bisa buat belajar bahasa Mandarin? Nah, jadi bisa banget ya teman-teman. Kita cuma butuh 5 menit doang, benar-benar 5 menit setiap harinya. Karena di sini yang kita butuhin dari teman-teman itu adalah konsistensi. Supaya mendukung konsistensi, 5 menit ini bakal dimaksimalin, gak perlu banyak-banyak setiap harinya. Yang penting kata-katanya cukup dan mudah diingat oleh teman-teman. Jadi bisa dilatih secara mandiri setiap harinya. Dan ini juga hemat waktu, cuma 5 menit. Jadi teman-teman punya fleksibilitas buat nentuin mau belajar kapan, gimana. Mungkin teman-teman lebih nyaman belajarnya habis kerja atau habis sekolah, sebelum tidur, atau mungkin jam istirahat kerja, istirahat kuliah, dan lain-lain. Ya, itu teman-teman bisa atur sendiri. Jadi 5 menit ini juga karena kita cuma belajar gak terlalu banyak per hari, teman-teman juga gak bakal overload informasi. Jadi teman-teman tetap bisa mengingat kata-kata itu lebih mudah, dan balik lagi ke konsistensi. Jadi perlu diingat, note di sini itu adalah konsisten ya teman-teman. Oke, jadi kita mulai pembelajarannya. Kita akan mulai dari yang paling basic dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang memang udah paham basic dan udah pernah mulai belajar bahasa Mandarin, ini boleh di skip ya teman-teman. Tapi bagi yang memang baru benar-benar memulai, ini bisa jadi start yang bagus karena teman-teman belajar dari hal yang paling mendasar. Kita akan belajar mulai dari huruf konsonan dan huruf vokal, dan kita juga bakal belajar cara membacanya, serta nanti akan ada contoh kata dan kalimatnya. Dan setelah itu di akhir pelajaran, dari setiap pelajaran kita setiap hari, itu bakal ada kuis ya teman-teman untuk tes pemahaman teman-teman. Jadi pastiin disimak dengan baik. Oke, nah jadi huruf konsonan dalam bahasa Mandarin itu sebutannya shengmu, dan huruf vokal itu sebutannya adalah yinmu. Nah, jadi vokal dan huruf konsonan ini itu adalah dalam bentuk alfabetikal seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, jadi ini pasti udah umum teman-teman lihat dan pasti sudah familiar. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana cara membacanya dari huruf-huruf konsonan dan vokal ini di versi bahasa Mandarin. Teman-teman jangan khawatir, nanti kita pasti bakal cover semuanya satu persatu, oke? Huruf-huruf vokal dan huruf-huruf konsonan ini bakal membentuk sebuah kata yang mewakili dari aksara Mandarin yang biasa teman-teman lihat, yaitu si Hanzi ini. Jadi Hanzi ini adalah aksara Mandarin, yaitu goresan-goresan aksara yang teman-teman sering lihat di buku, di tempat-tempat yang bernuansa Chinese, atau mungkin di China sendiri, atau di toko-toko Chinese. Dan yang paling umum teman-teman lihat ini di suatu tahun baru Chinese atau Chinese New Year. Nah, ini pasti teman-teman sering lihat. Nah, inilah yang disebut dengan Hanzi atau aksara Mandarin. Jadi pinin-pinin yang tadi itu biasa juga disebut sebagai ejaan atau pelafalan, dipakai untuk mempermudah teman-teman agar bisa membaca dari aksara Mandarin itu lebih baik dan lebih mudah untuk ingatnya. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Teman-teman bisa lihat kalau cuman belajar melihat dari aksara Mandarinnya aja, ya pastinya teman-teman bakal susah buat mengingat ini tulisan apa ya. Tapi kalau misalnya ada dibarengin dengan pininnya, teman-teman setidaknya ada gambaran bagaimana cara membacanya, karena ini sudah terpampang secara alfabetikal. Nah, tinggal bagaimana cara penyebutannya dan nadanya seperti apa. Nah, nanti itu juga kita bakal cover, jadi tenang aja. Sedikit sejarah mengenai bahasa Mandarin. Sebenarnya pinin ini itu dulu dikembangin oleh pemerintah China sendiri untuk memperkenalkan bahasanya di awal tahun 1950-an. Itu supaya pelajar-pelajar itu lebih mudah dalam belajar memahami dan cara membaca dari Hanzi atau aksara Mandarin. Tapi ini di China sendiri ini mungkin agak jarang ya teman-teman yang menampilkan pinin dibarengin bersama dengan dari aksara Mandarin atau Hanzi itu sendiri. Apalagi di daerah pinggiran, kecuali misalnya di toko-toko besar atau kota-kota besar yang ada di China. Nah, contohnya seperti ini. Atau mungkin ada di film-film sinematik yang ada adegan percakapan bahasa Mandarin juga ya teman-teman. Untuk orang-orang di China asli, sebenarnya mereka memakai pinin itu kebanyakan cuma saat chatting seperti via WeChat gitu. Biasa mereka pakainya WeChat atau mungkin alat messenger lain. Nah, nggak mungkin kan mereka
menggoresin satu persatu. Jadi mereka juga memakai pinyin ini alphabetical, dan mereka tinggal pilih kata yang mereka mau pakai. Jadi ini mempermudah mereka juga untuk mengetik pesan ke teman, atau mungkin ke ya teman-teman keluarga, atau dalam pekerjaan mereka lah, karena kan gak mungkin ya mereka tuh tiap hari pakai voice note, terutama dalam kondisi formal juga. Jadi contohnya itu ya seperti ini juga. Misalnya kita kalau mau memakai ini juga bisa tinggal download keyboard untuk bahasa Mandarin. Teman-teman bisa belajar juga di sini untuk tes tulis pinginnya, nanti akan muncul. Nah, teman-teman bisa memilih kata yang teman-teman mau dari yang teman-teman akan pelajari nantinya. Oke. Nah, jadi untuk chapter pertama ini kita bakal cover sampai di sini dulu untuk sebagai perkenalan dari bahasa Mandarin. Next, kita akan pelajari semuanya huruf vokal dan konsonan yang tadi saya sebutin. Huruf konsonan ini ada 23 huruf dan huruf vokal ada 24. Kita akan belajar nggak langsung semuanya, tenang aja. Kita bakal belajar sebanyak 3 huruf aja per hari. Jadi disimak baik-baik dan cek video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak bagi yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.